Selamat pagi, Shalom. Gereja Kristen Injil Nusantara Doni Madiun mulai ibadah raya pada minggu ini, tanggal 4 Juli 2021. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Bapak Pendeta Misael sebagai WL. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapkan selamat pagi, Shalom. Bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita semua dapat dipertemukan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan keterbatasan waktu dan kesempatan, karena memang kita sadar bahwa di saat ini masih masa pandemi. Karena itu kita sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat memuji dan besarkan namanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadiratnya. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati dan seluruh tenaga kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang layak untuk dipuji, Engkau Allah kami yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Namamu yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca di dalam Mazmur. Kita akan bermazmur pagi hari ini. Kita baca Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dengan bersaut-sautan atau dengan bergantian. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama ayat yang genap. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelajarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berpujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Demikianlah Mazmur pagi ini yang mengingatkan kepada kita supaya kita dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh semangat untuk kita masuk melalui gerbangnya atau masuk ke dalam baitnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita sebelum jauh masuk ke daerah hadirat Tuhan, kita akan mengaku dosa kita kepadanya supaya Tuhan melayakkan dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita bersama-sama berdoa mengaku dosa kita supaya Tuhan mengampuni dan melayakkan kita untuk kita masuk ke hadirat-Nya. Bapa yang di surga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami orang yang telah
banyak melanggar akan titah-titah-Mu. Seringkali pikiran kami, perkataan kami, hati kami, perbuatan kami tidak mencerminkan atau melawan akan firman-Mu Tuhan. Kadang kami masih lebih menuruti keinginan kami sendiri daripada kami menuruti keinginan Tuhan. Kadang-kadang kami lebih dominan hidup kami daripada Tuhan. Kami seringkali memerintah hidup kami sendiri, melupakan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan perkataan kami yang najis dan kotor, pikiran kami yang najis dan kotor. Tuhan, Kau akan mengampuni kami, supaya Kau layakkan kami, sucikan hidup kami, agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Bapa, Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau luar biasa dan ajaib. Sungguh setia, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan padaku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia juga memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kita disebut sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan dan Allah kita yang perkasa, Allah yang sungguh-sungguh sangat dahsyat. Karena itu memberikan kemenangan kita. Dia telah mati, bangkit, dan hidup kembali, dan Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita akan balik berdiri, kita dengan penuh semangat ya, dengan penuh semangat supaya imun kita ini naik. Ya, jangan lemes-lemes. Kalau kita disuruh muji Tuhan, buka mulut, ya, tidak usah eman-eman, ya, karena ditutup dengan masker, tidak kelihatan. Oke, kita akan pujikan lebih dari pemenang. Bertepuk tangan semuanya. Mari kita belajar untuk mentaati perintah. Ya, kalau suruh angkat tangan, jangan tepuk tangan. Gitu loh, ya. Kita tuh angkat tangan semua. Masa kita kalah sama orang dunia? Nah, pun dangdut aja tangannya semua diangkat kompak. Nah, kita ini untuk memuji Raja di atas segala raja. Ya, dengarkan perintah dan lakukan. Pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Kita akan satu lagi dengan penuh semangat. Ya, ya.
Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Ini lagu yang paling populer, lagu yang paling gampang. Karena saya harapkan tidak ada satupun orang yang tidak menyanyi. Buka mulut menyanyi dengan sungguh-sungguh. Mumpung kita masih bisa menyanyi. Amin. Nah, mari kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Gerakannya yang bareng ya. Coba gini, ke kanan tangannya, tangannya ke kanan, semua ke kanan, ya ke kanan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi terus. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kompak bagus sekali lagi. Ayo semua musik. Haleluya.
kita harus gerak-gerakkan tubuh kita supaya apa? Sehat. Senam, angkatan ini senam ya, senam rohani di gereja. Sehingga kita ada kekuatan iman dan imun kita. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mau bersaksi? Saksian yang luar biasa? Tidak ada ya? Baik, kita akan bersama-sama siapkan nanti dan hidup kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia kita dapat menanggung segala perkara. Di dalam Yesus kita mampu melampaui segala sesuatu. Di dalam Dia tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam Dia ada jalan keluar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Yesus tak pernah gagal.
Bapa di surga, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berikan pewahyuan ilahi supaya setiap apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Jadikanlah kami, hati kami yang bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan kepada kita semuanya selamat berhari Minggu. Tuhan terus memberkati kita sekalian di hari yang berbahagia, karena Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memuji dan besarkan namanya. Bapak Ibu, hari ini hari yang istimewa ya, karena Tuhan memberikan kepada kita secara khusus untuk kita dapat merenungkan kembali firman Tuhan. Ya, kalau disiarkan secara live, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom dan selamat mengikuti siaran ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai kita sekalian. Siapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk membaca firman Tuhan yang hanya beberapa ayat saja yang kita renungkan. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 dan 29. 1 Yohanes itu di belakang. Ya, jangan dicari di depan. Ya, kalau di dalam Alkitab itu di belakang. Ya. Sudah ketemu semua? Ya, paling gampang memang Alkitab elektronik ya. Ya, ini. Semua sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama, karena hanya cuma 2 ayat saja. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 dan 29. Mari ya, mungkin supaya tadi berdiri duduk cukup lama, berdirilah ya. Berdiri sejenak supaya tidak ngantuk gitu loh. Karena udaranya sejuk. Ya, setelah itu duduk lama nanti. Sudah? Kita baca bersama-sama. Jangan ada yang tidak bersuara, semua bersuara. Ya. Kalau tidak bawa Alkitab, tolong ditayangkan di LCD. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Kita baca satu ayat dulu. 1, 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita diberikan tema anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Saya copot aja ini, keluar terus, ya. Siapa anak-anak Allah? Pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah itu? Siapakah anak-anak Allah? Bapak Ibu tahu siapa anak-anak Allah? Mereka yang tinggal dalam Kristus. Yaitu mereka yang tinggal di dalam Kristus. Kalau begitu, siapakah anak-anak Allah itu? Bilang siapa? Orang percaya. Ya. Siapakah anak-anak Allah itu? Bilang siapa? Saya. Saya.
Loh, jangan ragu-ragu gitu loh ya. Kalau tanya sampai anak Allah, iya. Berarti Allah anak-anak. Kapan melahirkannya? Ya, jangan ini diterjemahkan melalui anatomi, bukan. Ya, bukan karena keturunan, tapi kita disebut sebagai anak-anak Allah karena apa? Karena apa? Ya, karena kita menerima Dia sebagai Bapa kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 kalau nggak salah ya. Coba tolong dibaca. 1 Yohanes ayat 12. Mungkin saya yang salah. Tolong kasih cepat tek gitu ya. Nah, Yohanes bukan 1 Yohanes. 12 atau 14? Coba 12 apa? Tapi semua orang yang menerimanya dikuasa supaya menjadikan anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Betul. LCD-nya terlambat. Tapi barang siapa? Tetapi Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Nah ini Bapak Saudara. Ya jadi bukan karena proses persalinan, bukan karena keturunan, ya kita disebut sebagai anak Allah. Tapi orang yang apa? Menerimanya. Setiap orang yang menerimanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Dahsyat. Tetap harus rendah hati. Karena apa? Karena Bapak kita jauh lebih rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Sekalipun kita punya Bapa di surga, tetap kita harus semakin rendah hati. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita baik, istri yang baik. Bukan berarti kalau nggak ini nggak baik, ya baik maksudnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita tahu. Ini rahasia. Ya, ini rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya adalah kita orang yang secara sah, legal, di hadapan Allah kita disebut sebagai orang-orang yang telah dipilihnya dari antara sekian miliar manusia di muka bumi ini. Karena itu kita tidak boleh minder, ya, tidak boleh rendah diri, tapi kita harus punya keyakinan karena kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita dipilih dari antara orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nah, kita sebagai penyandang anak Allah, Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, maunya apa? Tuhan mau supaya kita juga memiliki karakternya siapa? Karakter Kristus. Karena kita anaknya, maka kita harus memiliki karakternya. Ya, wajahnya itu juga memancarkan seperti wajah Kristus. Wajah Kristus seperti apa sih? Penuh kasih. Penuh kasih, penuh belas kasihan. Tuhan paling tidak bisa melihat orang susah. Benar? Tuhan paling tidak bisa melihat orang menderita. Sehingga apa yang Dia lakukan? Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang buta melihat, dibuatnya melihat. Orang yang kelaparan, Tuhan Yesus beri apa? Beri makan. Ini adalah karakter Kristus. Ya, ini adalah hati Kristus.
yang kita sebagai anak-anak yang kita juga harus memilikinya. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini itu oleh karena kasih. Karena itu orang yang percaya kepadanya sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi, berarti kita bukan anak-anak Allah, bukan anak-anak Kristus. Anaknya siapa? Di dalam surat ini katakan anak iblis, anaknya iblis. Ya, jangan mau kita jadi anaknya iblis. Ya, jahat, tidak ada belas kasihan, jahat, pikirannya juga jahat, mulai dari luar sampai dalam. Ya kalau kawan orang itu ketok serem gitu, orang bisa melihat wong kuwi memang rontok anu gitu ya mungkin ya. Tapi yang enggak, kelihatannya itu bagus, kelihatannya ini, tiba-tiba hatinya itu jahat, ada niat jahat. Wah, itu yang sangat sadis. Betul ya? Nah, betul. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari kita betul-betul menjadi manusia itu sama, luar dan dalam. Tapi kalau andai kata luarnya itu ya orang lihat pasti orang itu menganggap itu apa? Kejem ya. Orang nggak pernah senyum gitu. Ya berusaha untuk terus berbuat baik. Sehingga orang akan tahu dari apa yang kita lakukan. Kalau wajahnya gitu sangar, tapi ternyata ya hatinya itu baik. Memang begitu, desainnya dari sono begitu. Ya. Jadi tidak bisa. Gitu loh. Ya itu begitu. Mencerengnya itu ya begitu gitu loh maksudnya ya. Tapi hatinya baik. Ya, perbuatannya baik gitu. Jadi manusia batiniahnya itu yang diperbarui dari hari ke hari. Kalau kita tidak bisa mengubah mimik kita, penampilan kita, ubahlah hati kita. Itu yang jauh diperhatikan oleh Tuhan. Ya, siapa yang bisa mengubah tampilan wajah kita? Ya paling-paling kalau perempuan ya poles-poles, itu aja. Pakai krim, pakai apa kan begitu ya? Nah, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau manusia rohani kita, manusia batiniah kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Anak-anak Kristus, anak-anak Allah, hatinya harus diperbaharui. Jangan hanya bajunya yang baru. Seperti pemain musik ini, tak lihat kelambine wanyar-anyar kabeh. Wah, luar biasa. Ya, sing nukokne sapa? Terima kasih Bu Sugeng yang sudah mempersembahkan baju untuk tim musik. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Pak Sugeng yang sudah mempersembahkan tim musik sehingga di sawang ini jenengan nyawang kira-kira ganteng-ganteng ya. Wah, dilihat yang kono wah sing delok. Luar biasa. Seragam ya. Bagus kan? Bukan hanya bajunya. Lebih daripada itu apanya? Hatinya. Saya yakin tim musik yang pakai seragam itu hatinya luar biasa. Amin. Sukacita. Orang-orang yang mencerang gitu ya. Betul nggak? Memainkan musik luar biasa. Ya. Nah hatinya seneng, ya kan? Ya betok bas iyo, menak, didengar gitu ya. Nah gitu. Ya. Betul nggak? Ya genjreng iki yo menak gitu ya.
Mijet iki ya enak gitu ya. Pokoknya si tukang pukul. Nah, si tukang pukul ya orang ngono kae. Nek nesu ketok kok. Main musik iki nek nesu ketok. Ya. Ya, jadi enggak stabil. Gitu ya. Makanya kita melayani Tuhan harus dengan penuh sukacita. Jangan dengan terpaksa. Pemenang nesu. Wah, jangan. Gak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus, kita mesti harus paham status kita. Predikat yang Tuhan berikan kita, predikat yang kita sandang sebagai anak-anak Allah ini, orang gemen-gemen. Ya? Tahu orang gemen-gemen? Apa? Ya, tidak main-main. Ada konsekuensi, Bapak Saudara. Konsekuensinya apa? Misalnya panjenengan kuwi orang yang gereja, tonggomu ngrasani. Bener enggak? Dapat iki jare Kristen. Yang mono yang iki aku ora tau ndek iki gowa kitab ning gereja. Iki jare Kristen model apa? Betul enggak? Itu. Ya. Tapi puji Tuhan, David di sini memang David yang luar biasa. Ya. Sesuai dengan namanya David. David silalahi. Ya. Rajin ke gereja. Tidak pernah kok dia absen, paling setahun kurban piro. Mudah-mudahan tahun ini dia bertobat sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan tanpa absen. Ya, nuntuk Pak Karno. Pokoknya kalau saya tidak ini, saya harus 52 kali dalam 1 tahun minimal. Itu ya, maksudnya hari Minggunya saja. Itu bagus, komitmen. Ya, sekarang sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi itu predikat. Dirasani. Oh, jari Kristen kok ora tau neng gereja. Jari santen kok kanggo ngumbah meja. Jari Kristen ora tau neng gereja. Ya. Hah? Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan begitu sangat sayang kepada kita. Kalau kita ini masih hidup sampai hari ini, itu semata-mata karena kasih-Nya, ya, karena anugerah-Nya. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita lengah. Bu Eni kirim kita sering lengah katanya ya. Nah, itu secara jasmani dalam menghadapi COVID. Yang lebih parah lagi adalah lengah secara rohani. Kita memang harus hati-hati. Wajib menggunakan protokol kesehatan. Harus saudara. Harus. Kita keluar rumah. Ya, saat-saat ini lakukan itu dengan baik. Sering cuci tangan, jaga kerumunan yang berjam-jam, gitu ya. Tapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Mau saya katakan di sini, Bapak Ibu yang melihat, yang mendengar di rumah, mati itu adalah kepastian. Amin. Kalau kita tidak mati karena COVID-19, mati karena hal yang lain, itu pasti. Ya. Di dunia tidak ada hal yang aman. Tidak ada kita bisa menghindari kematian. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Ya. Karena itu siapkan hidup kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang penakut. Karena kita katakan apa? Penakut tidak boleh masuk surga loh. Betul? Ada ayatnya itu. Siapa yang tahu? Saya kasih 10.000. Betul.
Ini saya masih punya uang 10.000. Ayo, di mana ayatnya? Yang mengatakan penakut tidak boleh masuk surga. Saya kasih waktu 1 menit, setengah menit. Nah, setengah menit aja. 1 menit itu pasti ketahuan gitu ya. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21, Pak. Hah? Wahyu 21 ayat Ya, 8. dibaca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan neraka. Inilah kematian yang kedua. Ayo, maju. Ayo. Saya hitung 1 sampai 10, kalau tidak maju balik lagi. 1, 2, 10.000 baru loh. Nah. Luar biasa. Perlu dikasih apresiasi orang yang baca Alkitab kan gitu. Nah, pokoknya nanti satu saat saya begitu tak naikkan lagi 20.000. Ya, ora apa-apa. Wah, ini telok nih. Ya, memang minggu ini minggu berkat, saudara. Betul nggak? Ya, wes untuk baju anyar gratis ya kan? Ya, ngapal kita untuk duit meneh. Jarang itu terjadi. Ya. Tadi dibilang apa? Orang-orang penakut, apa lagi? Sundal, orang keji, penyembah berhala, semua pendusta, dan lain-lain. Tolong itu diwocok terus. Ya, bilang kepada diri, ojo wedi. Ayo bilang sekarang, ojo wedi. Nah, ya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Tetap kita taat kepada pemerintah menggunakan protokol kesehatan, ya, dan kita beribadah. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk melepaskan kita? Apakah Tuhan tidak sanggup melindungi kita? Pasti Tuhan sanggup melindungi kita. Buktinya siapa? Tuh, buktinya. Ya, mijeti wong kena Covid, bayangkan itu. Aku ki yo piye yo? Wah, hampir tak WA dengan Mbah merasa teko. Tapi dia punya iman. Ya, saya pikir Mbah Min nggak datang hari ini. Malam-malam WA. Mbah, benjing buka mboten? Oh, buka, Mbah. Oh, gerejane kula buka, wit injing kula buka. Ya. Itu bukti kemurahan Tuhan. Kalau tidak, Mbah Min sudah ketularan, mati malah. Ya. Nah, loh iya. Ya kan? Makanya Mbak, sebelum pijet, tolong Mbak berdoa, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker ya Mbak. Nomor 1 berdoa Mbak. Tuhan lindungi, saya mau cari berkat melalui ini Tuhan. Ya, lindungi saya, sterilkan. Ya, kalau orang yang saya pijet ini, dia misalnya kena COVID Tuhan, tolong Tuhan. Waktu saya pijet itu negatifkan semua Tuhan. Itu ya. Tuhan sterilkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena Mbak Min kan tidak tahu. Kalau tahu COVID, yo ojo gelem, Mbak. Itu namanya mencobai Tuhan. Tidak boleh. Ya. Ngertos ya? Nah, jangan ngertos. Wong iki sampean COVID ta? Iya COVID, yo ojo. Jadi kan ketularan. Ya. Tangan Anda tahu jurang dengan cemplung, ya kecemplung tenan, Mbak. Gitu ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik.
Ya, kita tidak boleh mencobai Tuhan, tapi kita harus berjalan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Jangan mencobai Tuhan. Ya, butuh memang butuh, Mbak. Duit memang butuh. Kita semua butuh duit. Di situasi yang seperti ini, tapi kita juga harus pakai hikmat Tuhan. Ya, jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ya saudara, supaya kita jangan menjadi malu nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Banyak orang akan malu dan dipermalukan. Karena Alkitab berkata, aku menyembuhkan dalam namamu, aku ini Tuhan luar biasa di dunia. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal kamu, isin pora. Bapak Ibu pernah nggak begitu? Saya pernah, berapa kali saya malu. Karena waktu wajah ini mirip, kan saudara. Kalau tak ceblek, kan wong iki yo piye yo? Kira-kira gimana ya? Loh, jenengan sinten? Mosok lagi karo aku. Loh, jenengan iki sinten? Jenengan kan Pak Ijo lho. Loh, mboten. Kula Pak Iman. Waduh. Isin enggak? Isin Bapak Saudara. Beberapa kali saya begitu. Saya lengah-lengah guyang-guyu tak pikir wong iki ya, kok ora gelem nyaut yo wong iki yo. Nah, jebule kembar. Mbak Saudara, dipermalukan enggak? Waduh, malu ya saudara. Kalau nanti di sana lebih daripada itu, Tuhan bukan hanya seperti tadi, tapi dikatakan, aku tidak mengenal kamu, kamu orang jahat, minggat. Oh gitu saudara. Diusir. Apa enggak? Sangat-sangat sakit hati. Hatiku di sini apa di sini? Di sini ya. Bawah ya. Hati itu di sini. Kadang-kadang tuh hati di sini ya. Repot. Bapak saudara, kalau sudah hadapan dengan Tuhan, tidak bisa kita main-main. Tidak bisa kita rayu-rayu Tuhan. Masa Tuhan nggak ngerti sih? Waktu saya pelayanan dulu seperti itu loh Tuhan. Banyak orang-orang setan itu apa? Tak usir lari. Ya, termasuk orang yang sakit itu sembuh loh. Dengan nama Tuhan, dengan namamu loh Tuhan. Masa Tuhan tidak kenal saya? Betul. Waktu itu memang kamu seperti itu. Tapi di ending hidupmu, di akhir hidupmu, kamu melakukan banyak kejahatan. Bahkan kamu bisa tipu-tipu. Tuhan bisa tidak mengenal. Ya. Dan dipermalukan. Hati-hati ya saudara. Kita menjadi anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita dipermalukan oleh Tuhan. Ya. Lakukan hidup kita sedemikian seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu yang kedua, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari siapa? Lahir daripada Allah. Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam kebenaran. Jangan kita hidup main-main dengan dosa lagi. Kita tanggalkan semua dosa yang merintangi di dalam hidup kita. Jangan terus dibawa kemana-mana. Tuhan mau supaya kita ini hidup benar karena memang kita ini Yesus pasti akan datang. Yang kali kedua, untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Dan dia akan menjadi hakim yang akan menghakimi semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Ya, dia akan menjadi hakim. Dan orang yang percaya kepadanya, dia memang akan dihadapkan dalam penghakiman itu bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima apa? Hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya
tadi kriterianya itu para penakut, ya kan? Ya, kemudian penyembah berhala, sihir, dan pendusta dan segala macam itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berani, ya, berani hidup atau berani mati? Berani mati atau berani hidup? Banyak orang yang berani mati tapi tidak berani hidup untuk Tuhan. Bener gak? Ya, buktinya sekarang ini, ya kan? Orang tidak berani hidup untuk Tuhan, ya kan? Kalau berani mati itu taruh pisau di leher atau pistol, Yesus atau apa? Ya, Yesus mati, tinggalkan Yesus hidup. Itu namanya berani. Kalau kita berani, Yesus ya tembak dor, itu berani mati untuk Tuhan. Jelas ya? Ya sekarang Corona bilang, ayo orang saya ibadah, ya, engkau mudah ketularan, ya kan? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkan kita? Andai kata tertular, kalau belum waktunya, pasti Tuhan berikan kesembuhan. Sudah ada contohnya kan? Mbak Narto itu tidak COVID, sekalipun dimakamkan secara COVID, tapi tidak COVID. Beliau dipanggil Tuhan bukan karena COVID. Betul nggak? Karena sakit. Memang sudah lama. Ternyata Mbak Narto ini sudah berbulan-bulan itu setiap hari itu makannya Remasil supaya lututnya ini ya bisa buat jalan. Itu ternyata. Sehingga akhirnya lama-lama ginjalnya yang hancur dan sudah. Ya berapa itu waktu sebelum itu sudah pantesan tak pegang itu loh. Terakhir saya pegang tangannya sakit. Lu di tempat ini loro, saudara. Itu salah satu ciri kalau ginjalnya sudah rusak, sakit semua. Ya, makanya saya tuh nggak tego nih kata dibopong gawa nang mobil ke rumah sakit. Kaya apa sambate? Lorone kaya apa? Itu yang membuat beliau ini dipanggil Tuhan, almarhum ini. Ya toh? Sama aja. Karena itu saya taruh apresiasi. Pak Narto ini sekalipun jalan lereng berapa kali, dia tetap beribadah sampai dia tidak bisa apa-apa. Itu loh yang namanya iman. Itu yang namanya berani hidup untuk Tuhan. Ya. Jangan terlalu sayang pada saudara. Karena nyawa kita ini Tuhan yang punya. Amin. Dia bisa mengambil kapan saja. Tapi bukan berarti kita ini AB. Bukan berarti kita ini mencobai Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap dengan hikmat pakai protokol kesehatan. Lakukan itu. Itu adalah bagian kita. Jangan sembrono. Saya katakan, tetap jangan sembrono. Ya, kemana-mana, keluar rumah harus pakai masker. Sekarang diimbau double masker. Saya pun kemana-mana kalau ke sekolah pakai masker 2. Ya, begitu. Itu adalah bagian kita yang kita harus lakukan. Ya, jangan sembrono, saya katakan, jangan sembrono. Ya, tetap kita harus berjaga-jaga. Supaya kita apa? Tetap Tuhan menyertai kita. Dene kita ini sudah pakai masker 5, misalnya gitu. Dan kemana-mana. Positif corona. Ya memang Tuhan anugerahkan itu kepada kita.
Dan kalau tadi kata sembuh, Tuhan ingin menguji kita, gitu loh ya. Ya, Tuhan ingin menguji kita dalam pengertian imanmu. Di saat seperti itu, kesempatan kita untuk berbanyak-banyak waktu untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang kok keluyuran terus, rene waktu, ya. Tuhan ingin supaya kita ini berbanyak-banyak waktu bersekutu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di waktu yang luar biasa ini kita tetap ya paham bahwa kita ini punya predikat sebagai anak-anak ya, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kita harus memiliki apa? Karakter ya Kristus, hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Mau memaafkan dan mengampuni. Itu adalah kasih Kristus. Mau peduli dengan orang yang di sekitar kita, dengan lingkungan, dengan masyarakat. Nah, terutama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Ini harus kita saling mengasihi. Jangan ada pertengkaran. Jangan ada perselisihan. Ya, silang pendapat itu biasa. Namanya manusia tidak bisa sama. Betul nggak? Jadi jangan anggap kita itu ingin orang lain sama seperti kita. Nggak bisa. Ya, nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Bener nggak? Antara suami istri aja pacaran udah bertahun-tahun, udah rumah tangga sekian tahun, kadang-kadang sering crash orang. Walah, ojo takon Pak. Nggih Pak Untung. Nggih betul. Nggih toh. Nah ini mengaku. Ini senior kita. Nek Mbak Min ngono wis ora duwe wis ora masalah, ora tau crash Mbak Min. Iya toh? Ya. Ini sudah bertahun-tahun hidup bareng. Neng ndi bareng. Kamar mandi yo bareng. Bener nggak? Oh enggak. Lah bareng kayak motor apa-apa toh. Ini kan desae gitu. Nah, enggak apa-apa. Ya neng dinti. Ya, sak kasur, sak sumur. Jadi gitu, Pak. Sak kasur, sak sumur. Sak sumur apa namanya? Hah? Sak sumur. Sak dapur gitu ya. Nah, gitu aja itu setiap saat. Oh, gara-gara sambel kadang-kadang ya iso jadi masalah. Bener nggak? Iya. Gara-gara sambel kok pedes. Lah ya apa jenenge sambel ki yo pedes. Bener nggak? Nek sambel ora pedes ki jenenge apa? Saus. Nah, saus ya. Nah, hal yang sepele dalam keluarga apa saja itu bisa menjadi masalah. Pernah nggak orang tua ngutung gitu, orang kirim dahar? Pernah nggak? Karena nggak orang tua itu ngutung orang kirim dahar? Ada ya? Pernah nih? Orang tua loh nih? Oh iya. Oh, Pak. Wah ini. Yes. Mungkin lalu jenengan nanti boten dianu ning kare Pak Untung. Wis turu dhewe-dhewe. Tapi sudah. Sifat kita kadang-kadang begitu. Masih. Jadi tidak mungkin kita mau supaya orang itu sama semua dengan kita. Gak akan bisa. Bener gak? Karena itu mari kita saling menyadari, bisa menerima keberadaan masing-masing, ya toh, dan berupaya untuk berubah. Sebelum mereka berubah, saya harus berubah terlebih dahulu. Kalau masing-masing punya komitmen seperti itu, wah pasti semuanya akan menjadi baik. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami bahwa kami ini memiliki predikat sebagai anak-anak Allah,
orang yang telah dibenarkan dari cara hidup kami yang lama. Orang-orang telah dispesialisasikan oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Bapa, kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah mati di kayu salib juga karena dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit, baik mereka yang isolasi mandiri di rumah, maupun di tempat khusus yang disediakan pemerintah. Tuhan, tolonglah, tolong saudara kami dimanapun mereka saat ini berada, ya Tuhan. Lawatlah dengan kuasa-Mu, berikan kesembuhan kepada mereka, Tuhan. Berikan pemulihan kesehatan kepada saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang terpapar COVID maupun jemaat keluarga. Tuhan, lawatlah, tolonglah Tuhan, jamahlah, supaya mereka sungguh-sungguh mendapatkan mujizat yang daripada Engkau. Bapa, kami berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan, bersihkan virus ini dari lingkungan sekitar kami, dari negeri kami Indonesia, bahkan dari seluruh dunia Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat hidup dengan bebas. Kami bisa menikmati udara tanpa harus diganggu dengan masker dan lain-lain. Karena itu ya Tuhan, tolonglah, ampunilah ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa bangsa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jikalau kami kurang tertib, kami kurang peduli, kalau kami abai terhadap itu ya Tuhan, ampuni kami, tolong kami Tuhan, selamatkan kami, dan berikan kami kekuatan, supaya kami tetap sehat untuk mempermuliakan dan melayani-Mu. Bapa, kami bersyukur, karena Engkau begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa dan menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu secara khusus yang sakit. Tuhan, berikan kesembuhan Bapak Ibu Bambang, berikan kesembuhan untuk yang saya. Demikian juga untuk sidang jemaat-Mu yang lain yang tidak kami tahu saat ini yang sakit. Ibu Marta yang kepalanya pusing, dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan, supaya dia boleh kembali sehat dan bisa untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, Kau begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Materikan kita firman kebenaran-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya.
diminta untuk Ibu Pendeta berdoa untuk menyerahkan persembahan dan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan memutuskan lebih dahulu supaya apa yang boleh kami bawa kepada Engkau, doa syafaat ini boleh berkenan di hati Bapa. Kami membawa bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk melawat negeri kami yang saat ini dalam kondisi pandemi darurat se-Jawa Bali. Kami mohon belas kasih Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena virus corona. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan mereka ya Tuhan. Baik tim medis yang menangani, Tuhan berikan kesehatan yang prima supaya dapat menangani dengan seksama ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, mereka mendapatkan perawatan yang baik dan mereka boleh sembuh. Tuhan tolong supaya mereka yang saat ini isolasi mandiri, mereka juga boleh diberikan kesembuhan oleh Tuhan ya Bapak, sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan seperti sedia kala ya Tuhan. Zona hijau itu harapan kami semua ya Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga kepada pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh staf yang ada, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, sampai pada tingkat RT, supaya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil boleh menolong supaya pandemi ini segera bisa berakhir ya Tuhan. Biarlah setiap usaha-usaha kami Tuhan berkati, sehingga kami bisa terbebas dari virus corona dan kami boleh kembali zona hijau, khususnya di Madiun Tuhan. Penambahan orang-orang sakit di atas 50 setiap hari ya Tuhan. Bapak, kami mohon belas kasih-Mu supaya virus ini dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya Tuhan Engkau yang akan memberkati tim medis yang menangani sehingga mereka semua sembuh, itu doa kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk di lingkungan gereja ini, di Oro-Orongo di mana kami tinggal. Biarlah Engkau sterilkan Tuhan, supaya virus ini sungguh-sungguh akan dibersihkan dengan kuasa darah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau di wilayah RT 1 ini zona hijau, karena semua sehat, tidak ada yang terpapar virus corona. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan supaya kota Madiun ini kembali zona hijau. Berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Maiti dan Ibu Maiti yang terpapar virus corona, yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menyembuhkan Bapak Ibu Wali Kota Tuhan, sehingga beliau dapat kembali aktif untuk memimpin kota ini dengan baik ya Tuhan. Berkati supaya Engkau berikan semangat kepada Bapak Ibu Wali Kota, supaya beliau dengan semangat imunnya naik. Berkati tim medis yang menangani, supaya hikmat yang dari surga akan memenuhkan kepada para dokter, para suster, perawat ya Tuhan, untuk merawat beliau dengan baik. Obat-obatan yang diminum Tuhan berkati, supaya obat-obat itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membunuh virus yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Kau punya kuasa yang lebih dahsyat daripada virus corona. Kami minta belas kasih Tuhan, supaya Bapak Ibu Wali Kota bisa kembali sehat. Itu doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh masyarakat yang ada di Madiun ini. Tuhan akan berkati supaya kami semua boleh menyadari bahwa virus itu ada, dan biarlah kami menjadi orang yang tertib, disiplin di dalam prokes ya Tuhan, sehingga kami boleh sehat semua ya Tuhan. Secara khusus berdoa untuk seluruh keluarga besar GKN Adonai. Kami mohon belas kasih Tuhan, supaya kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dibebaskan dari virus corona. Kemanapun kami pergi, Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga kami tetap akan sehat, bisa bekerja, sehingga kami dapat memenuhkan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami,
iman kami dikuatkan sehingga kami bekerja dengan penuh keyakinan. Dengan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan memberikan rezeki kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena pagi ini kami boleh membawa korban persembahan. Biarlah apa yang kami bawa boleh menjadi doa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan berkati bendara yang mengelola, sehingga bendara ini dipakai Tuhan untuk mengatur keuangan gereja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami, haleluya. Amin. Semusim berlalu, semusim berlalu. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.